Wanita hanya melirik. Gedung terbengkalai selama 10 tahun ini. Memutuskan segera untuk membelinya bahkan dengan merelakan segalanya. Hanya karena dia ingat dengan jelas. Gedung terbengkalai ini akan dikembangkan menjadi rumah di zona sekolah dalam 3 bulan. Akan dikembangkan oleh pemerintah menjadi rumah di zona sekolah. Pada saat itu, harga rumah di sini setidaknya akan meningkat beberapa puluh kali lipat. Kemudian, dia menjual giok warisan neneknya. Dengan uang yang didapat, dia masuk ke lantai perdagangan saham. Langsung membeli beberapa saham sampah yang terus merosot. Tindakannya ini memicu ejekan dari banyak orang. Mengatakan bahwa dia hanyalah seorang bodoh yang tidak mengerti saham. Namun wanita itu sama sekali tidak peduli. Dia berbalik dan menuju kantor bos. Mengingatkan agar tidak pergi ke kota selatan malam ini. Atau dia mungkin tidak akan kembali. Kin, apakah kita akan pergi ke pertemuan di kota selatan? Apakah kita masih akan pergi ke pertemuan di kota selatan? Meskipun bos merasa perkataan wanita itu sangat tidak masuk akal. Namun dia tetap meminta asistennya untuk menunda perjalanan. Saat malam tiba, bos sedang bersiap-siap untuk berangkat. Tiba-tiba menerima kabar banjir bandang di Jalan Nanceng. Dan saham sampah yang dibeli wanita juga semuanya naik. Pak Kin, sekarang pergi ke Jalan Nanceng. Sedang terjadi banjir bandang besar. Jika kita pergi sekarang, akan tepat waktu. Selain itu, Nyonya Jiang membeli 3 saham hari ini. Semua bangkit. Di desa Siahe, desa Sungai Kecil. Pergi sekarang. Dan alasan wanita bisa meramal dengan tepat. Hanya karena dia adalah seorang reinkarnasi dari masa depan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang mahasiswa terkenal di universitas. Paman ingin memaksa wanita menyerahkan kalung warisan keluarga. Bahkan di depannya, dia mencabut selang oksigen ayahnya. Setelah kejadian, wanita baru tahu bahwa ada orang memberikan hadiah besar untuk kalung keluarganya. Namun wanita belum sembuh dari kesedihan kehilangan ayahnya. Paman jahat itu kemudian menabrak wanita sampai mati di jalan. Ayah dan putrinya telah pergi. Kalung giok ini akhirnya akan menjadi milik kita. Jika kita tahu tentang ini sejak tahun 08, kita sudah menjadi kaya raya. Ayah, apakah Anda melihatnya? Anda memperlakukan mereka seperti keluarga. Mereka ingin menghisap darah kita, memakan daging kita. Ibu, jika ada kehidupan berikutnya, putri akan menjadi putri kalian lagi. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita. Mungkin Tuhan juga merasa kasihan pada penderitaan wanita. Tiba-tiba waktu mulai berputar mundur dengan cepat. Saat wanita terbangun lagi, dia telah dilahirkan kembali. Saat ayah dan paman berpisah. Namun sebelum dia bisa bereaksi, paman mengusir seluruh keluarganya dari pintu rumah, dan melemparkan sepotong kalung giok yang tak berharga kepada mereka. Ketika keluarga itu hampir menjadi tunawisma, wanita itu tiba-tiba teringat pada kalung giok itu, dan memutuskan untuk mengubah nasib keluarganya dengannya. Kalung giok itu membuat orang tuanya hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Pada hari kedua setelah Kireman pergi, wanita membawa Liontin. Kireman datang ke kota untuk mencari bos itu. Namun begitu dia sampai di pintu masuk aula, penjaga keamanan menghentikannya. Pergilah, saya datang mencari bos Kin. Kamu mencari bos Kin kami? Jangan mengganggu di sini. Cepatlah pergi. Perdagangan saham akan segera dimulai. Saham? Orang desa? Apakah kamu mengerti apa itu saham? Oh, ternyata wanita tidak hanya bisa berdagang saham, tetapi juga bisa memprediksi pergerakan setiap saham dengan akurat. Kemudian dia berteriak tentang saham Hesiwood Industry, bahwa saham akan turun drastis. Jika tidak ingin kehilangan segalanya, segera jual. Tindakan wanita ini seketika menarik perhatian bos. Namun juga menjadi bahan ejekan dari orang-orang. Ini adalah saham unggulan. Apa yang kamu katakan, itulah yang terjadi. Bahkan dengan asal, tetap akurat. Betul. Penjaga keamanan melihat wanita berani bicara besar di sini. Langsung saja dia mendorongnya jatuh. Dan dia masih ingin merendahkan dia di depan umum. Untungnya bos segera menghentikan penjaga keamanan. Tapi dia juga tidak memberi kesempatan pada wanita itu untuk berbicara. Langsung memerintahkan asisten untuk mengusirnya juga. Wanita segera menjelaskan bahwa dirinya memiliki liontin yang dicarinya. Namun bos tetap tidak menghiraukannya. Namun wanita baru saja diusir tidak lama. Saham perusahaan kayu He ternyata mulai turun dengan gila. Bos segera menyadari bahwa wanita itu tidak biasa. Maka segera pergi mencarinya dengan mobil. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kamu tahu bahwa bisnis ternak He akan jatuh? Kalau orang tahu aku terlahir kembali, jangan-jangan akan dikirim untuk diiris, kan? Ini adalah rahasia bisnis. Tidak bisa diungkapkan. Di mana liontin batu giokmu? Sangat tampan. Tidak. Pria seperti ular dan kalajengking. Semakin tampan pria, semakin berbahaya. Jiang Yu, kamu harus menawarkan harga tinggi untuk liontin. Ada orang lain di sini. Liontin saya hanya untukmu melihat. Bos segera membawa wanita ke kantornya sendiri. Setelah melihat giok, dia bertanya berapa yang diinginkannya. Wanita dengan takut mengulurkan 2 jari. Karena dia tahu baru-baru ini, beberapa investasi gagal. Merasa 2 juta harusnya cukup. Batas atas yang bisa dia terima saat ini. 20 juta bisa. Namun, saya harus mencari seseorang untuk memeriksa keaslian. Giok itu tinggal.
saya akan memberikanmu uang muka terlebih dahulu. Itu juga bisa. Namun, saya pikir Qin selaku bos besar, juga tidak sampai menipu saya. Xiao Zhao. Qin, untuk yang ini. Jiang Yu, untuk Nyonya Jiang ini. Silakan cek sebesar 200.000. Ya, Nyonya Jiang, silakan ke sini. Wanita dengan senang hati bersiap untuk pergi. Tiba-tiba teringat bos sebelumnya pergi ke kota selatan mengalami banjir. Akhirnya meninggal di tengah jalan. Wanita melihat dia sangat murah hati. Maka dia memutuskan untuk memberinya peringatan baik hati. Qin, melihat bahwa Anda baru saja memberi saya menyelesaikan masalah mendesak. Berikut adalah satu nasihat untuk Anda. Jangan pernah pergi ke kota selatan dalam waktu dekat. 20.000. Meskipun terlihat tidak banyak, tetapi ini adalah tempat yang penuh dengan emas. Tahun 2008. Bermain saham. Bermain saham. Berdagang di laut. Aku datang ke era kemasan. Halo, saya ingin membeli yang ini dan stok ini. Tukarkan sisanya menjadi uang tunai untuk saya. Oh, baik-baik saja. Saham yang dia beli. Mari kita ikut bertaruh. Qin, apakah kamu benar-benar percaya dia bisa meramalkan pergerakan saham? Bagaimana jika dia salah? Jika kamu diminta pergi, pergilah. Ya, apakah kita masih akan pergi ke pertemuan di kota selatan? Tunggu sebentar lagi. Ayah memiliki lutut yang sakit. Dengan ini, dia tidak akan takut lagi. Dia tidak perlu takut lagi. Ibu selalu iri. Syal bibi besar. Kali ini, saya membeli satu syal setiap warna. Dia tidak perlu iri pada orang lain lagi. Siapa? Biarkan aku pergi. Siapa kamu? Cukup tajam. Kakak suka yang bersemangat seperti itu. Zhao Si pincang. Mengapa kamu di sini? Paman dan bibi besarmu menerima mas kawinku. Aku pasti harus membawamu pulang. Lepaskan putriku. Si Zhao pincang. Lepaskan putriku. Aduh. Jangan pukul ibuku. Jangan berisik. Lepaskan putri saya. Sekarang pergi ke jalan Nancheng. Saat ini terjadi banjir besar. Kalau kita pergi sekarang, akan tepat waktu. Dan juga, Nyonya Jiang membeli 3 saham hari ini. Semua sudah naik. Di mana rumahnya? Desa Xiaohe. Pergi sekarang. Xiu Yun. Si Zhao pincang. Jauhkan diri dari putriku. Putriku tidak akan menikah denganmu. Kakak besar dan kakak iparmu sudah menerima uangku. Sekarang ingin menarik ucapannya. Terlambat. Kakak, adik ketiga. Si Zhao pincang memiliki kondisi yang baik. Dia tidak akan mengecewakan putri kita. Si Zhao pincang sudah memberikan mahar 20.000 yuan. Anak perempuanmu berharga, tapi sudah terlambat. Gadis ini, bagaimana masa depannya? Kamu masih mengharapkannya merawatmu saat tua. Di masa depan, kamu harus mengandalkan kami, Xiao Zhou. Putriku, tidak ada uang lagi, tidak ada kemampuan lagi. Dia juga anak perempuan saya. Aku akan melawanmu. Cepat lari, Xiao Yu. Tangkap dia untukku. Lihat saja, aku akan mematahkan kakinya. Jelas-jelas hampir meninggalkan tempat ini. Jelas-jelas hampir berhasil. Mengapa? Qin Ming. Tolong aku. Mereka ingin menjual saya kepada Zhao Lumpuh. Tenang saja, aku akan mendukungmu. Xiao Yu, siapa dia? Apakah kalian peduli? Kalian bahkan ingin menjual keponakan kalian sendiri. Menjualnya untuk uang. Kamu lebih tak tahu malu daripada yang kubayangkan. Kamu, gadis berambut pirang. Kamu tidak akan menikah. Apakah kamu ingin memberontak? Ya, kamu makan di rumah. Semua catatan ini, aku akan mengingat semuanya untukmu. Sekarang terimalah sedikit uang. Anggap saja ini sebagai pelunasan hutang. Apa yang kamu katakan? Apakah kita tidak memberikan uang kepada keluarga? Tidak memberikan bantuan kepada keluarga? Ayahnya, mereka semua ingin menjual putrimu. Apakah kamu bisu? Lao San, surat hutang ini. Tetapi cap jari tanganmu sendiri. Apakah kamu ingin menyangkal lagi, kakak? Sekarang anak perempuan sudah dipukuli orang. Setelah menikah, masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu aku lemah dan tidak berdaya. Aku bahkan harus bekerja di lokasi konstruksi untuk menghasilkan uang 50.000 ini. Aku harus menghasilkan uang 50.000 ini untukmu. Aku mohon jangan membawa pergi anak perempuan. Ayah, hanya dengan kata-katamu itu aku sudah cukup. Kalian berkelahi membagi harta dan merampas rumah. Bahkan ingin menjualku kepadanya.
Kalian hanya ingin menghancurkan keluarga kami, bukan? Kenapa? Hanya karena kalian memiliki anak laki-laki. Sayang kecil, tutup mulutmu dengan baik. Kami dari negara bagian kecil, namun satu-satunya anak tunggal keluarga Jiang. Kau adalah orang tua yang tidak berbakat seperti kamu. Bayi yang lucu. Sekarang sudah abad ke-21. Wanita juga bisa mengangkat beban dunia. Malah anak lelaki kalian. Mungkin saja dia adalah bencana bagi kalian. Siap mengakhiri hidup kalian. Aku memotong lidahmu. Pemimpin keluarga yang mengendalikan uang. Cepatlah ambil uang. Dari mana uang ini berasal? Apa yang telah kau lakukan? Hal-hal yang kotor. Berbicara dengan hati-hati. Semua ini milik Nyonya Jiang. Diperoleh sendiri. Mulai sekarang. Kita berdua sudah berpisah. Ayah, Ibu. Kita pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah istri yang kubeli dengan uang. Dia bukan barang yang bisa dibeli dan dijual. Pergi. Tuan Qin. Orang tua Nona Jiang. Sudah diatur ke kamar. Seharusnya bisa menjadi vas bunga. Sekarang hanya bisa menjadi kucing kecil. Siapa yang menjadi kucing kecil? Aku tidak menangis. Mengapa saya harus menangis? Bahkan putrinya sendiri tidak tahu seberapa hebatnya. Ayah seperti itu sangat gagal. Kamu tidak perlu menangis untuknya. Terima kasih, Tuan Qin. Selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang mengakui saya. Ini, hasil tes giok sudah keluar. Bukan untuk Nyonya Jiang ini. Ini untuk Tuan Qin. Dana investasi untukmu. Jangan sampai mengecewakan Tuan Qin. Dana investasi. Ya, sekarang krisis keuangan. Tidak ada yang bisa dijamin untung pasti. Tapi ya, Anda membeli saham itu siang tadi. Sampai penutupan, semuanya naik. Ini benar-benar tindakan seorang dewa saham. Jadi, Presiden kami ingin merekrut Anda sebagai manajer investasi kami. Tidak tahu apakah Anda mau atau tidak. Saya, manajer investasi, ya. Bukankah kamu bilang kepada ayahmu, ingin membicarakan bisnis dengan saya? Tidak bisa, tidak bisa. Kamu, saya benar-benar tidak bisa mengelola dana Anda. Mencapai beberapa pencapaian, orang lain tidak akan menindas Anda. Ayah, cepat lari, Xiaoyu. Kamu seorang gadis. Mulut Anda ini, benar-benar luar biasa. Presiden kami hari ini mendengarkan Anda. Tidak pergi ke Nancheng. Ternyata di jalan itu, benar-benar terjadi banjir besar. Nancheng tidak hujan hari ini. Bagaimana kamu tahu akan terjadi banjir? Saya bermimpi tentang itu. Bermimpi tentang itu. Kalau begitu, kamu harus bermimpi lebih banyak. Pikirkan bagaimana uang saya harus dibelanjakan. Bukan saya tidak ingin membelanjakannya. Krisis keuangan tahun 2008. Semua sektor tidak dalam kondisi baik. Pasar saham tidak bisa dimasuki selanjutnya. Dengan berinvestasi di apa agar tidak merugi? Ini adalah botol porselen Jingdesen. Nilainya di pasar 80.000. Kamu malah memecahkannya. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Itu adalah Chen Busi. Menemukan ponsel iPhone. Memimpin revolusi ponsel pintar. Tuan itu, pengemis busuk. Dengan apa kamu akan menggantinya? Berhenti. Bagaimana kamu bisa sembarangan memukul orang? Bu Guru, apakah Anda baik-baik saja? Coba saya lihat. Tidak jatuh, kan? Guru, Nona, bukan aku yang membuli dia. Dia adalah pengemis gila terkenal di sekitar sini. Karena membuat proyek iPhone merugi. Dia selalu gila. Silakan lihat. Dia bahkan memecahkan vas yang begitu mahal ini. Berapa banyak uang yang harus saya ganti? Kamu gila, dia ini. Jangan sembarangan bicara. Dengarkan aku. Nona ini. Besar budi baik Anda hari ini. Aku, Chen Busi, tak bisa membalas budi. Saya pasti akan membayar kembali uang untuk vas itu. Asalkan Anda bersedia. Investasikan di ponsel iPhone saya. Aku menjamin kita pasti mendapatkan uang besar. Jangan bercanda. Aku beritahu kamu. Cara seperti ini termasuk dalam pemerasan investasi. Aku sudah menginvestasikan proyek ini. Tahun 2008 adalah tahun iPhone yang populer. Tahun kebakaran. Setelah Steve Jobs. Namun sebagai miliarder super. Sekarang menginvestasikan padanya. Sungguh menguntungkan. Jiang Yu. Saya memberikan uang ini kepadamu agar kamu menginvestasikan. Qin, aku sudah memikirkan arah investasi selanjutnya. Impianku adalah membangun platform belanja online. Saya menamai platform ini sebagai Taobao. Aku melihat kamu sebelumnya adalah seorang guru bahasa Inggris. Jika tidak memiliki kualifikasi terkait, aku sudah menginvestasikan pada Taobao. Sebuah pusat perbelanjaan Wanda. Sebuah pusat kota. Itu adalah visiku. Aku sudah menginvestasikan.
Qin, Miss Jiang sudah menginvestasikan beberapa proyek-proyek yang berantakan. Semua proyek yang tidak ada yang mau diinvestasikan di dalam industri. Lihatlah, Miss Jiang ini. Mungkin dia dikirim oleh Jike. Berhentikan kartunya. Proyek ini milik Qin. Sangat menarik. Lihatlah sekilas. Qin, lihatlah. Mengapa kamu menghentikan semua proyekku? Mengapa? Katakanlah, apa hubunganmu dengan Jike? Apa maksudmu? Jike selalu bersama dengan Qin. Mereka adalah saingan bisnis. Wajah yang tidak berbahaya telah ditipu. Kau bukan Jike yang sebenarnya, kan? Kau dikirim sebagai mata-mata bisnis, bukan? Kau bilang aku dulunya tertarik padamu. Karena aku terkesan dengan kemampuanmu. Ataukah aku tertipu oleh wajah polosmu? Wajah yang tampak tidak berbahaya telah menipu. Orang yang Anda bicarakan. Aku tidak tahu siapa itu. Berapa yang Jike keluarkan? Saya bertaruh 2 kali lipat. Bukan, 3 kali lipat. Benar, 10 kali lipat. Namun, yang harus kau bayar. Tapi tidak hanya itu. Kau boleh merendahkan diriku. Tapi kau tidak boleh merendahkan martabatku. Semua proposal ini dipilih dengan cermat olehku. Kalau kau tidak mau berinvestasi, biarkan saja. Berikan uang dari liontin itu padaku. Saya memilih diri saya sendiri. Hati-hati. Bukankah kau tidak percaya padaku? Lepaskan. Biarkan aku melihat. Kau mau melihat? Bagus sekali. Maaf, Qin. Tadi aku terlalu emosional. Jadi saya pergi duluan. Kamu lihat dengan teliti. Lihat dengan lebih teliti. Lebih teliti. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah berpartisipasi. Jangan khawatir, kita pasti bisa berhasil. Ya. Siapa yang bernama Jiang Yu?